Hai girls, kembali lagi bersama aku Talita dan di video kali ini aku bakal cerita tentang kondisi wajah aku, kondisi terkini setelah aku lepas dari rangkaian MS Glow dan juga aku memakai rangkaian skincare yang baru. Dan sebelum kita memulai video ini, pastiin kalian nonton sampai habis dulu, terus subscribe channel aku, like video ini kalau kalian suka dan komen. Oh iya, kalau kalian mau lebih dekat sama aku bisa banget kalau kalian tinggal follow aja Instagram aku yang ada di atas. Dan aku bakal mulai cerita ini dengan udah berapa bulan sih, udah berapa lama sih aku berjuang untuk menghilangkan jerawat ini. Terhitung dari awal bulan Januari, awal tahun 2020, aku tuh udah punya masalah sama kondisi kulit aku. Terus diperparah karena aku coba salah satu produk dari drugstore juga, dan dia itu emang rangkaian acne series gitu tapi nggak cocok. Itu membuat semakin parah di akhir Maret, aku lupa akhir Maret atau awal Maret atau akhir Februari. Nah, pokoknya di range antara itulah. Di situ kondisi wajah aku jadi semakin parah. Setelah pakai itu, aku jadi udah deh nggak usah pakai apa-apa. Pakai cuci muka aja, facial wash aja, terus aku pakein cuka apel. Membaik sih, tapi ada buruknya juga. Kayak gimana ya, posisinya tuh kayak nggak naik, semakin membaik enggak, tapi dia membaik buruk, baik buruk gitu. Jadi aku nggak kuat juga kan, sampai kapan harus kayak gini terus. Dan aku cari-cari tahu, akhirnya aku nemu salah satu skincare yang emang lagi happening juga, dan dia juga punya rangkaian acne series. Dan aku juga dapet info ini dari temen aku, dia juga salah satu pengguna MS Glow, tapi sayangnya di aku nggak cocok dan di dianya tuh cocok. Buat kalian yang emang udah dari lama ngikutin aku, pasti kalian tahu cerita itu, tapi buat kalian yang baru nih, aku udah ceritain lagi ya, jadi kalian sedikit banyak udah ada gambaran. Dan kalau misalnya diingat-ingat, aku tuh pakai MS Glow di akhir April 2020, sekarang udah di pertengahan Juli 2020, itu artinya hampir 3 bulan. Mei, Juni, Juli, hampir 3 bulan kan aku memakai. Tapi permasalahan aku tuh masih belum kelar. Aku sengaja di video ini masih make si obat total jerawat, kalian bisa lihat, karena emang permasalahan kulit aku itu memang belum kelar, dan juga masih ada si jerawat-jerawat ini di kulit aku. Kalau misalnya ditanya aku pernah nggak bosan untuk menghadapi ini semua, jelas pernah. Dan bahkan saat ini aku juga udah mulai bosan, kenapa sih nggak selesai-selesai, kenapa sih gini-gini terus. Itu aku selalu bertanya-tanya dalam diri aku sendiri. Tapi aku sadar mungkin ada produk yang belum sempurna, atau gaya hidup aku juga belum baik, keseimbangan hormon aku, tingkat stres aku juga belum bisa aku kontrol dengan baik. Dan berita baiknya lagi, aku tuh sekarang udah bisa ngebedain jenis-jenis jerawat aku. Semisal aku punya jerawat yang dia itu besar-besar, itu besar kemungkinan disebabkan karena aku salah pakai produk ataupun aku begadang. Jadi kalau aku salah pakai produk ataupun aku begadang, itu jerawat yang muncul bakal jerawat yang besar-besar. Nah, kalau misalnya jerawatnya itu kecil-kecil gitu dan langsung ada matanya, langsung ada putih-putihnya gitu, nah itu besar kemungkinan karena aku banyak makan makanan yang buat aku berjerawat. Semisal itu kayak minyak-minyak. Nah, kalau aku kebanyakan makan itu, biasanya bakal muncul jerawat yang kecil-kecil seperti itu. Dan alhamdulillah sedikit banyak dari itu aku jadi belajar cara menanganinya gimana. Tapi aku masih sedikit bingung sih kalau misalnya jerawat yang aku alami itu adalah jerawat yang besar, yang gak ada matanya, yang dia di dalam terus nih. Kalau misalnya dipegang dia sakit tapi dia gak keluar-keluar. Itu sampai sekarang aku belum nemu gimana cara ngobatinnya. Apakah itu dibiarin aja sampai dia matang, atau dia harus langsung ditotolin sama obat jerawat, atau dia harus disuntik, harus diapain, aku belum tahu sampai sekarang ini. So kalau misalnya kalian ada yang tahu, coba komen di bawah ya. Nah, jadi itu dia sedikit banyak cerita jerawat aku. Di sini juga aku masih mengalami permasalahan jerawat nih. Tuh, ini ada 2 titik. Nah,
Di titik ini itu dia jerawatnya kayak mendam gitu, sakit sih tapi dia nggak keluar, jadi aku taruh aja dia obat totol biar dia cepat kelar. Kalau dia mau kelar kelar, kalau dia mau tumbuh ya udah tumbuh. Terus beralih ke daerah jidat, itu ada 3 jerawat dan itu adalah jerawat yang besar. Ini adalah jerawat yang disebabkan oleh aku salah pakai produk dan juga aku bergadang nih. Nanti pasti di kolom komentar banyak banget yang komentarin aku tentang begadang, tentang lifestyle aku. Guys, aku punya alasan tersendiri kenapa aku melakukan itu, kenapa aku belum bisa konsisten di situ, dan kayaknya itu nggak perlu untuk kalian ketahui, karena yang harus kalian ketahui itu adalah kondisi wajah aku. Dan aku juga udah share ke kalian kalau misalnya ini tuh penyebab jerawat ini loh, penyebab jerawat ini loh, aku udah share semuanya. Jadi kalau misalnya kalian mau menghakimi atau kayak dasar kapan mau sembuh kalau gitu terus, ya silakan aja, itu hak kalian. Ya udah sampai situ dulu. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga permasalahan kita cepat selesai, semoga kita terus konsisten dan kita terus semangat, serta kita kuat untuk menghadapi omongan-omongan orang di luar sana. Jujur, itu emang paling ngeselin. Ya salah satu caranya adalah bertahan dan juga kuat. Oke, sampai jumpa di videoku yang berikutnya. Dadah.